Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Laras Muwardiati, NIM 18 10 10 210 61. Di presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan tema konsep dan penerapan auditing di sektor publik. Pengertian auditing. Auditing adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh seorang manajemen beserta bukti-bukti pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit sektor publik. Yang pertama adalah audit sektor publik dalam bidang laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan dan pengendalian sistem akuntansi yang berjalan secara efisien dan tepat dan diotorisasi secara benar. Audit laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah audit laporan keuangan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua adalah audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan dan pengendalian keuangan negara yang terdiri dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga adalah audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi adalah audit yang menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, serta menggunakan sumber dayanya yang meliputi gedung, karyawan, ruangan, dan peralatan kantor secara ekonomi dan efisien. Yang keempat adalah audit efektivitas. Audit efektivitas adalah audit yang bertujuan untuk menentukan pencapaian hasil dan manfaat yang diinginkan dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain dengan memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah audit investigasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam ruang lingkup tertentu dan pada periode yang tidak dibatasi dan dilakukan pada pertanggungjawaban yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang. Pendekatan-pendekatan dalam audit sektor publik ada 3. 1. Audit transaksi, yaitu meliputi vouching atau pembuktian seluruh transaksi yang terjadi. Yang kedua, audit neraca, yaitu verifikasi seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam bentuk neraca. Yang ketiga, yaitu audit sistem, pengujian sistem akuntansi dan pengendalian internal. Proses audit dalam sektor publik. Sebelum mengaudit, auditor harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja, serta pelaporan keuangan dan sistem informasi. Kemudian menetapkan kriteria audit dan mengembangkan ukuran kinerja yang tepat, mengembangkan hasil temuan audit dan membandingkannya antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses audit keuangan secara umum ada 3, yaitu 1. Perencanaan audit, yang kedua pelaksanaan audit, yang ketiga pelaporan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran dan fungsi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. SPKN sendiri memiliki peran untuk memberikan patokan pertahapan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Dengan kata lain, SPKN disusun untuk menjadikan ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organik pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun fungsi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN sendiri yaitu untuk
menilai kebenaran, kecermatan, reliabilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Keberadaan standar sangat penting karena menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Patokan inilah yang akan mengarahkan pemeriksa di dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menjadi penilai apakah sebuah pemeriksaan telah dijalankan atau tidak. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai isu tantangan dalam audit pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu media sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai suatu pemahaman pada SPKN adalah melalui sosialisasi. Yang kedua, tantangan di masa mendatang bagi para auditor sebagaimana dijelaskan oleh Ritonga tahun 2010 bahwa adanya amanat UU nomor 17 tahun 2003 untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dan yang ketiga yaitu kendalanya adalah belum adanya standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual karena belum mengatur penganggaran berbasis akrual yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menurut UU nomor 5 tahun 2004 yaitu 1. Pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tugas dan wewenang BPK. Tugas pokok BPK yaitu 1. Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan. Yang kedua, menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Yang ketiga, menyediakan pengawasan pembangunan. Wewenang BPK diatur dalam 1. UUD 1945 pasal 23E yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, UU nomor 15 tahun 2009 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Visi dan misi BPK ada dua, memiliki visi dan misi. Visi yang pertama adalah memiliki pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, memiliki aparat pemeriksa internal yang kuat. Yang ketiga, hanya diperiksa oleh suatu aparat pemeriksa eksternal. Misi, mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik. Nilai-nilai dasar BPK ada 3, yaitu independensi, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme. Fungsi BPK 1. Menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan. 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan. 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah. 5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas. 6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas. 7. Pemeriksaan terhadap BUMN Pertamina, cabang usaha Pertamina, dan lain-lain. 8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan sah milik negara Pertamina. 9. Investasi terhadap indikasi penyimpanan yang merugikan negara dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah. 10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang terakhir, pelaksanaan administrasi perwakilan BKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang pertama, audit BPK melakukan audit di atas 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN. Yang kedua, laporan keuangan dan kinerja BUMN badan usaha lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. Yang keempat, kredit usaha tani KUT dan kredit ketahanan pangan KKP.
Yang kelima, peningkatan pemerintah negara termasuk penerimaan negara bukan pajak PNBP. Yang keenam, dana off balance sheet BUMN maupun yayasan yang terkait. Yang ketujuh, dana off balance budget Departemen LPND. Yang kedelapan, audit lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan. Yang kesembilan, audit khusus, audit investigasi. Audit lainnya yang menuntut pemerintah bersifat perlu dan penting untuk segera dilakukan. Selanjutnya yaitu konsultasi, asistensi, dan evaluasi. BPKP berperan sebagai konsultan bagi para stakeholders menuju tata pemerintah yang baik. Good governance yang mencakup 1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan daerah SAKD. Yang ketiga, good corporate governance GGG pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.